Saudara-saudara sekalian, Shalom. Sangat senang hari ini kita masih diberi kehidupan dan bisa menyapa Bapak Ibu saudara-saudara melalui renungan pagi dari GKNF. Kita hari ini sampai di kitab Injil Matius pasal 5 ayat 17 sampai 20. Dan itu berhubungan dengan hukum Taurat menurut Tuhan Yesus. Izinkan saya membaca teksnya, Injil Matius pasal 5 ayat 17 sampai 20. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau suatu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling hina di dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkannya segala perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Saudara yang kasih, teks yang kita baca ini dalam banyak hal membingungkan pembaca. Mengapa? Karena Tuhan Yesus mengatakan bahwa hukum Taurat itu bersifat abadi. Tidak ada yang akan hilang sebelum semuanya digenapi. Tetapi dalam banyak kasus, Tuhan Yesus seolah-olah memberi kesan melanggar hukum Taurat itu sendiri. Misalnya tentang mencuci tangan, yang mestinya itu tidak menjadi bagian daripada hukum Taurat. Mencuci tangan sebelum makan. Atau Tuhan Yesus bahkan menyembuhkan orang sakit di hari Sabat. Nah, saudara sekalian, berbicara mengenai hukum Taurat itu punya banyak sisi, banyak aspek. Ada aspek moral, ada aspek ritual, dan juga bahkan ada yang menyangkut tentang hukum kenegaraan Yahudi. Di samping itu, para ahli Taurat dan orang Farisi merasa bahwa hukum Taurat itu bersifat umum, harus dijabarkan secara detail. Dalam konteks kita barangkali harus ada petunjuk pelaksanaannya. Dan kemudian para ahli Taurat, orang Farisi menyusun suatu pedoman yang semian panjang lebar untuk menjelaskan hukum Taurat itu. Dan yang menyedihkan adalah bahwa dalam menyusun petunjuk pelaksanaan itu atau bagian hukum Taurat itu dan penjabarannya, kadang-kala ada hal yang rancu, yang tidak sesuai. Contohnya mengenai orang menulis beberapa kalimat dalam selembar kertas dianggap sebuah pekerjaan. Berjalan dianggap pekerjaan, karena itu kalau menurut pelaksanaannya orang hanya boleh berjalan di hari Sabat sekitar 800 meter, tidak boleh lebih dari itu. Dan saudara, ini yang sebenarnya dikritik oleh Tuhan Yesus. Apakah menyembuhkan orang sakit di hari Sabat dianggap sebuah pekerjaan dan sebuah pelanggaran terhadap hukum Sabat? Saya yakin tidak. Itu sebabnya yang menarik adalah di ayat 20 Tuhan Yesus katakan bahwa jika hidup keagamaan kita tidak lebih benar daripada hidup keagamaan orang-orang Farisi dan ahli Taurat, sesungguhnya orang Kristen tidak bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Dan ini berarti bahwa kekristenan bukan sesuatu yang mudah. Kekristenan adalah sesuatu yang sangat serius, yang harus dihidupi dengan segala ketulusan dan kesungguhan, dengan dasar kasih kepada Tuhan, kasih kepada sesama. Orang-orang Farisi, ahli Taurat, termasuk dalam penjabaran yang aneh-aneh tadi, mereka melakukan dengan segala ketaatan hal-hal detail karena takut
sekaligus juga dalam banyak kasus seperti yang dikritik Tuhan Yesus, mereka sering melakukan supaya dipuji orang. Bahwa mereka adalah orang yang saleh, orang yang religius, orang yang baik di mata umum. Jadi saudaraku, dalam sudut pandang Tuhan Yesus, maka kekristenan itu berarti mentaati hukum Tuhan, bukan karena takut, bukan karena ingin dipuji, tapi karena kasih kepada Tuhan. Dan melakukannya dengan segala kesungguhan ketulusan, karena kalau kita melakukan sesuatu berdasarkan kasih, maka tidak mungkin kita melakukan sesuatu yang menyakiti, yang mengecewakan orang yang kita kasih. Dan itu yang diajarkan Tuhan Yesus. Kita mentaati firman Tuhan, hukum Taurat, berdasarkan kasih. Dan sekaligus berdasarkan terima kasih, karena kita sudah diampuni dan kita diberkati. Jadi, saudara, ketaatan kita kepada hukum Taurat adalah ketaatan karena kasih. Dan karena kasih kepada Tuhan, kasih kepada sesama, itu terekspresi dalam hidup, tutur kata, laku, dan perbuatan kita. Sehingga hidup kita seharusnya lebih benar. Karena motivasinya benar. Dibanding dengan hidup keagamaan para ahli Taurat dan orang Farisi. Dan itu yang ingin dikatakan Tuhan Yesus. Sekali lagi, menjadi Kristen tidak pernah mudah. Kristen berarti mengasihi Tuhan dan melakukan perintah Tuhan atas dasar kasih, atas dasar terima kasih. Semoga hari ini kita sungguh-sungguh bisa mengasihi Tuhan dan melakukan yang baik di mata Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Kami bersyukur di hari yang baru Tuhan memberikan kehidupan, kesehatan, dan kekuatan. Terima kasih juga kami bisa sejenak merenungkan sabda Tuhan, menolong kami supaya kami menjadi orang-orang percaya yang menghidupi iman dengan segala ketulusan kesungguhan berdasarkan kasih sebagai wujud hidup iman kami kepada Tuhan. Memberkati kami semua hari ini. Sekali lagi kami berdoa untuk situasi COVID yang terus masih harus diatasi dengan segala kesungguhan, karena akhir-akhir ini cenderung meningkat di berbagai tempat. Mohon berkat Tuhan untuk negeri kami, berkat Tuhan untuk setiap kami. Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati saudara. Terima kasih.